Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam berhayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Nasil Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2021 ini. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, kemudian diluluskan menjadi P3K di tahun 2021 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, untuk hari ini admin akan memberikan informasi terkait dengan pernyataan dari Ibu Nono terkait dengan pemilihan atau tes tahap 2, di mana Ibu Nono menyatakan bahwa pelaksanaan itu akan dipastikan akan digelar pada tahun ini, ya, sekitar akhir bulan November ataupun di awal bulan Desember, Bapak Ibu. Kemudian hal yang penting yang lain adalah Ibu Nono menyatakan bahwa untuk pelaksanaan tes tahap 2 kemudian pelaksanaan tes tahap 3 itu tidak ada guru prioritas, ya. Kata Ibu Nono, semua peserta P3K untuk tahap 2 dan tahap 3 itu penuh kompetisi, ya. Jadi penuh kompetisi. Jadi tidak ada diprioritaskan untuk di tahap 2 ataupun di tahap 3 ini. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Di tahap 2 ini tidak ada prioritas guru baik induk, ya, ataupun K2. Jadi semuanya memiliki hak yang sama. Yang terpenting nanti nilai yang paling tinggi yang akan diluluskan oleh P3K. Nah, adapun tindak lanjut dari teman-teman tes tahap 2 yang kemarin sudah dinyatakan lulus tetapi tidak menemukan formasi, saat ini sedang dibicarakan oleh Panselnas bersama dengan BKN, Bapak Ibu. Jadi optimalisasi sedang dibicarakan. Hasilnya tunggu Bapak Ibu, ya. Hasil keputusannya nanti itu bagaimana, ikuti perkembangannya, informasinya di dua link guru P3K ataupun di CPNS. Itu khusus bagi teman-teman guru yang memiliki yang sudah PG, XP1, P2, P3 ataupun YP1, P2 dan P3. Ini adalah pernyataan Ibu Nono yang disampaikan kemarin pada saat rakor di Jawa Timur. Jadi untuk teman-teman guru P1, P2, P3 ataupun YP1, P2, P3 yang saat ini sedang banyak teman-teman guru yang mengusulkan atau ramai di media sosial ataupun dukungan dari para DPR terkait dengan optimalisasi khusus bagi teman-teman guru yang sudah lulus PG namun tidak memiliki formasi. Jadi saat ini sedang dibahas mulai dari kemarin, ya Bapak Ibu. Hasilnya nanti tunggu seperti apa. Mudah-mudahan keputusan itu sangat berpihak kepada teman-teman guru, khususnya bagi teman-teman guru yang sudah PG. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalaupun nantinya optimalisasi itu kemudian tidak disetujui, maksudnya Bapak Ibu harus mengikuti di tes tahap 2 ataupun tes tahap 3, maka tetap aturan yang lama dipakai. Artinya untuk teman-teman guru, nilai PG, ya, nilai yang sudah didapatkan Bapak Ibu di tahap pertama itu tetap bisa digunakan di tahap 2 ataupun di tahap 3. Ya, jadi nilai pada tahap pertama bisa digunakan pada tahap kedua dan tahap ketiga. Namun persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi, yang pertama adalah persyaratan agar nilai tahap 1 itu bisa digunakan. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memilih formasi di tahap kedua ataupun di tahap ketiga ini jenjang yang sama. Jadi kalau misalnya di tahap pertama Bapak Ibu memilih jenjang SD, maka Bapak Ibu harus memilih jenjang SD, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu,
kalau misalnya Bapak Ibu itu berada di formasi di SMP atau di SMA, maka Bapak Ibu sama harus berada di jenjang pendidikan yang sama, di satuan pendidikan yang sama, kemudian mapel Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya di awal Bapak Ibu mengambil mapel bahasa Indonesia, maka di tahap 2 ataupun di tahap 3 Bapak Ibu harus mengambil mapel bahasa Indonesia. Dan kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di tahap pertama itu satuan pendidikannya sudah sama, tetapi Bapak Ibu pindah mapel, maka nilai Bapak Ibu di tahap pertama itu tidak dipakai. Ya, itu sesuai dengan Permenpan ya, yang terbaru itu. Kemudian jadi 2 persyaratan itu harus Bapak Ibu penuhi agar Bapak Ibu bisa menggunakan nilai yang pertama. Ya, agar Bapak Ibu bisa menggunakan nilai yang pertama. Kemudian untuk yang tahap kedua ini Bapak Ibu tidak boleh, untuk yang formasinya di SD ya, untuk formasinya di SD tidak, ataupun yang di SMP tidak boleh keluar kabupaten. Jadi harus Bapak Ibu dalam satu kabupaten ya. Ingat, tidak boleh keluar dari satu kabupaten. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya pindah kabupaten, maka nilai pertama tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, khusus bagi teman-teman guru yang mengajarnya di SMA sederajat, maka Bapak Ibu bisa pindah kabupaten. Ya, bisa pindah kabupaten. Jadi kabupaten yang satu pindah ke kabupaten yang lain. Itu bisa Bapak Ibu. Yang penting tetap berada dalam satu provinsi, ya. Tetap ada pada satu provinsi. Itu kalau yang teman-teman guru yang kemarin mengambilnya di tingkat SMA. Ya. Ini adalah aturan Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ingat ketika nanti informasi sudah keluar. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman guru ketika nanti ada pemilihan formasi ketika dikeluarkan oleh Panselnas ya. Jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan diri. Kemudian sambil lalu menunggu informasi kapan formasi itu dibuka atau tahap 2 itu dibuka, Bapak Ibu harus persiapkan segala sesuatunya, terutama untuk materi-materi yang berkaitan dengan P3K ini Bapak Ibu ya. Jadi terus Bapak Ibu meningkatkan belajar untuk bisa memecahkan atau bisa menjawab soal P3K itu dengan benar. Semakin banyak belajar Ibu, maka akan semakin banyak pengetahuan yang dapat Bapak Ibu dapatkan, dan tentunya akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang berada di P3K ini. Terima kasih, ini yang bisa sampaikan untuk pada kesempatan ini. Salam pendidikan, salam merawi bagi seluruh Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.